Baiklah ibu-ibu, hari ini izinkan saya untuk mensosialisasikan tentang bagaimana tentang Merdeka Belajar ini. Nah, menurut Gajah Dewantara, pendidikan itu adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat yang mana dasar-dasar pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai seorang manusia atau sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Trilogi filosofi Ki Bagja itu apa maksudnya? Kemudian budaya positif PPK Harapan Muda Situbondo. Disiplin positif, disiplin pada diri yang memiliki motivasi internal atau dari diri sendiri yang dapat membuat seseorang menggali potensi yang menuju kepada sebuah tujuan yang dihargai dan bermakna serta bertanggung jawab. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol pada ada lima yaitu menghukum, membuat orang merasa bersalah, peman, monitor atau pemantau, dan manajer. Manajer adalah posisi yang paling baik untuk posisi kontrol guru. Nah, ini ibu-ibu yang sering kita lakukan kepada anak kita, menghukum. Contohnya menghukum. Anak itu tidak siap membuat tugas, ibu-ibu. Nah, coba kita maknai di posisi manakah kita saat ini. Contohnya menghukum. Nah, siap tugas anak tuh, kenapa tugasnya tidak siap? Kan ibu suruh-suruh siapkan hari ini sekarang. Kenapa tidak siap? Bagi yang tidak siap tugasnya tidak boleh makan. Bagi yang tidak siap tugasnya berarti lambat pulang. Sering nggak seperti itu? Iya, Bu. Itu namanya menghukum. Itu akan teringat sampai esok oleh anak tuh. Sering kan? Nggak siap tugasnya tidak boleh pulang. Nah, itu yang tidak boleh sekarang kita lakukan. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Gimana kepada anak itu maksudnya? Misalnya kita bicara kepada anak tugasnya tidak siap atau dia nakal, itu jawab anak. Nah, suara kita lembut. Nah, kenapa tugasnya tidak siap? Nah, ibu aja mawa. Apakah kita tidak sayang dengan orang tua kita? Dia capek-capek menyalahkan kita, tapi kita tidak mau belajar. Nah, ibu tidak sayang sama ibu guru. Ibu guru udah capek mengajarkan, tapi anak ibu tidak mendengarkan. Itu namanya membuat anak merasa bersalah. Dia merasa rendah diri. Rendah diri. Saya ini jahat sekali. Saya ini. Coba kata-kata anak kalau menentu kan elok rasanya. Tunggu poin selanjutnya. Andeh, matian lu. Teruslah. Nah, itu coba kawak sampaikan hal itu. Ibu aja mau. Yang terasa ke diri kita, merasa jahat kita nak, merasa kita ini terlalu merasa rendah diri. Ini kan yang dipojok itu. Tuh. Nah, coba ibu-ibu di posisi itu mungkin sekarang. Kami pun mencoba untuk apa? Nah, tuh posisi itu. Cobalah rasakan kita dibegitukan oleh orang lain. Bapak jawab menyadarkan anak. Tunggu selanjutnya. Langsung aja deh guys solusinya nih. Nah, solusinya bagaimana? Nah, itu poin yang tentang merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya adalah teman. Nah, sebagai teman kita itu posisi membuat anak merasa bersalah. Yang teman ini kita merasa bergaul dengan anak. Bergaul dengan anak. Nah, bergaul dengan anak begini caranya. Kenapa tidak siap tugasnya? Ayo kita kerjakan, kan gitu. Ayo kerjakan. Nanti ibu bantu ya mengerjakannya kalau tidak siap. Ibu bantu ya mengerjakan tidak siap. Dibantu nanti tidak siap. Apa kelemahannya? Kelemahannya suatu saat kita tidak membantu anak itu lagi. Dia minta. Berarti kita tidak teman. Kalau teman pasti membantu. Kan begitu? Itu kelemahannya teman. Kemudian itu kontrol yang selanjutnya. Kemudian sebagai manajer. Oh, maksudnya sebagai pemantau lagi dulu, pemantau. Yang pemantau ini kita cuman seperti guru pengganti atau mendamping, memantau anak. Misalnya dia melakukan kegiatan yang salah, kemudian kita apakan, kita catat atau kita apa seperti itu, gitu kan, untuk memantau. Kemudian posisi yang paling baik adalah manajer. Manajer ini, nah sebetulnya
sebelum kita untuk mungkin kita bisa lakukan pada tahun ajaran baru. Tidak, Bu. Nah, kita buat kesepakatan dengan anak. Kita buat kesepakatan atau dikenal dengan keyakinan namanya. Keyakinan sama dengan ini, Ibu. Kenapa Ibu pakai helm? Untuk apa pakai helm? Soal pakai helm? Untuk keamanan awak. Untuk keamanan kita. Kenapa kita pakai masker? Keamanan kita. Untuk keamanan. Sama dengan itu keyakinan itu. Kenapa kita tidak boleh mencubit teman? Karena sakit. Kenapa kita tidak boleh melempar-lempar atau melempar teman atau mencubit atau menendang teman? Karena itu bisa menyakiti. Nah, jadi anak-anak tuh tahu kalau hal itu tidak baik. Nah, kita buat kesepakatan dengan dia. Kalau kita mencubit teman bagaimana caranya? Buat kesepakatan. Nah, nanti pas anak itu ada yang melanggar, kita perlihatkan kesepakatan ini kepada anak. Kita bacakan, kita ulang. Kalau TK mungkin membaca belum bisa, dia memahami, kita buat tentu dia belum bisa. Contohnya dengan mengulang kembali. Nah, kesepakatan misalnya dia mencubit teman. Nah, kesepakatan kita apa ya? Apa keyakinan kita kemarin? Atau boleh juga pagi kita buat keyakinan. Kami pagi sering itu, Bu Santi. Kita pagi kami buat keyakinan dulu, kesepakatan. Atau main balok ini kita buat kesepakatan dulu. Nah, bagaimana caranya kalau main balok itu bagaimana? Jadi mereka kalau udah melanggar nanti kita ingatkan. Nah, tadi kesepakatan kita, keyakinan kita apa ya? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang memakai helm? Nah, saya jelaskan tadi. Atau mengapa memakai masker? Mungkin jawabannya adalah untuk keselamatan dan kesehatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Nah, keyakinan suatu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi kenapa keyakinan namanya untuk sebetulnya yang kita buat itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Nah, itu sebetulnya dibuat keyakinan ke anak juga kita tanamkan seperti itu. Kenapa kita tidak boleh berkelahi di kelas? Karena berkelahi itu menyakiti diri kita dan diri teman. Nah, itu makanya tidak boleh. Kenapa kita harus memakai masker ke sekolah? Karena untuk kesehatan, melindungi kita dari virus COVID-19. Atau kenapa kita pakai sendal ke kamar mandi? Nah, karena untuk menjaga kesehatan kita. Nah, begitu contohnya. Kenapa kita membuat kesepakatan? Nah, kebutuhan dasar. Nah, ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, ada kebebasan, ada penguasaan. Nah, kesenangan. Ibu-ibu pernah tidak mengalami kasus seperti ini? Ada seorang anak membawa mainannya ke sekolah. Kemudian teman yang satu lagi mengambil mainan itu. Benar enggak? Mungkin macam-macam perjawabannya. Ada yang menjawab dia senang dengan mainan itu karena mainan di rumahnya tidak ada. Nah, mungkin dia melakukan itu karena dia tidak ada mainan itu. Mungkin orang atau pernah enggak kejadian, kami pernah mengalami anak kue ini kan macam-macam. Bawa kue kan enggak satu kue, macam-macam waktu itu. Ada yang bawa kue misalnya donat. Dia suka donat itu, diambilnya donat teman. Jangan langsung kita marahi, itu namanya mencuri. Nah, boleh begitu, tanya kenapa ngambil donat teman. Jawabannya dia suka dengan donat. Karena mamahnya nak ngasih donat, mamanya nak mau membelikan dia donat. Mamanya kasih kuenya cuman roti itu saja, atau nasi goreng saja. Ini karena itu dia berbuat demikian. Karena itu maksudnya karena kesenangan, dia senang. Kemudian cinta dan kasih sayang. Anak ini kan sering juga tuh. Dia itu bertengkar bukan sering ditegur ibu guru, bertengkar sering ditegur, bukan berarti dia itu nakal. Kadang-kadang dia minta perhatian dari kita. Kenapa? Karena dia kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya. Misalnya seperti itu. Kemudian kebebasan. Nah, ada kebebasan, dia ingin bebas, ingin ingin bersenang senang misalnya. Kemudian penguasaan. Ada anak-anak ini penguasaan ini dari dini sekarang udah kelihatan dia itu ingin memonopoli atau ingin jadi pemimpin kayak gitu. Jadi pemimpin suka mengatur-ngatur teman dan nah, ibu-ibu semuanya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah. Marilah kita bersama-sama melaksanakan bagaimana merdeka belajar itu yang sebetulnya, bagaimana membuat anak-anak bahagia selama sekolah di taman kanak-kanak. Cuma 1 tahun, tapi 1 tahun itu kita jadikan yang sangat berkesan bagi mereka.
yang membuat mereka bahagia, yang akan diingatnya sampai mereka dewasa nanti. Sehingga kenapa kita membuat membekas berbahagian di anak, kita akan dikenang selama-lamanya. Karena guru TK ini adalah guru yang baik, yang menyayangi mereka dengan tulus. Mungkin demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kata-kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam Tiada Dewantara ini kita lebih mengutamakan anak, maksudnya lebih pembelajaran kita ini berpusat kepada anak. Jadi anaklah yang akan yang kita dahulukan, itu bukan keinginan guru. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Apa itu? 6%. Nah, apa kegiatannya? Contohnya berdoa, doa, hadis, ibadah. Setiap pagi pembiasaan kita tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Kok contohnya? Kebinekaan itu contohnya menari. Ya enggak? Musik atau bulu? Menari. Ya. Nah, kalau itu menari yang ibu lakukan waktu makan bejambak, itu kan kebinekaan global. Ini adalah disiplin yang berpihak kepada anak. Apa maksudnya? Kita membuat kesepakatan kelas, kesepakatan pancing ingin anak-anak tuh. Keinginan anak tuh dipancing. Misalnya apa kesepakatan mau kita buat hari ini? Akan disiplin positif kepada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang-orang apa yang mereka, tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Apa ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, kalau belajar dari kesalahan, kita tentu akan mengulanginya kembali. Seperti juga dengan anak, ada kesalahan anak, dengan dia belajar dari kesalahan dan mengulanginya oleh dong. Nah, dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokus ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan. Misalnya, dia mencubit teman, cuma minta maaf mencubit, selesai. Nah, itu yang tidak setelah mencubit teman, besok dia tak mau mencubit lagi. Nah, itu restitusi, itu salah satu contoh restitusi. Nah, belajar dari kesalahan. Nah, bagaimana cara guru supaya anak itu belajar dari kesalahan? Nah, itu tugas kita sebagai guru. Bagaimana caranya? Nah, jadi anak itu nanti setelah dia mencubit teman hari ini, besok dia tak mencubit lagi karena dia tidak akan mengulangi perbuatannya dengan cara yang baik gitu. Kemudian bacakan lagi ya Bu. Kemudian bukan pada upaya perbaikan diri untuk bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang akan berbuat salah dan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga mereka lega dan seolah kesalahan tidak pernah terjadi. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng
buku biaya dek dicoret ada Bilkis bu. Tidak sengaja. Nah, sekarang buku dia udah dicoret. Bagaimana caranya supaya buku dia itu kembali? Bisa menghapus? Bisa. Nah, kamu ambil menghapus. Dedek bawa kakak itu ada dari kakak. Bisa Bilkis menghapusnya. Nah, coba ini dihapus. Enam Acel. Enam Acel. Udah bersih ya? Tidak apa-apa lagi ya? Nah, dan kali ini tidak lagi ya. Nangis. Kenapa nangis dia, Nak? Entah. Hak dong. Bisa menangis. Kenapa? Ditarik gigi. Iya, kalau tarik gigi Aisyah. Kayak Aisyah ngecubit buat pipi dek. Iya, dicubit pipi dia. Kenapa dicubit sayang? Kenapa dicubit? Gemes. Oh, gemes. Dia gemes sama Kela. Kalau memegang pipi gemes, boleh nggak kira-kira sayang? Boleh dicubit? Tidak. Besok diulang lagi? Tidak. Kalau menarik jilbab teman bagaimana? Boleh ditarik jilbab teman. Kalau jilbab teman bagaimana kepalanya? Sakit. Kalau ketemu Aisyah nanti bagaimana sayang? Masih ditarik jilbabnya? Tidak. Kalau Aisyah, kalau gemes lihat pipinya Kaila, apakah Aisyah cubit juga? Tidak. Diapakan lagi? Diminta mungkin sama kemudian dipegangnya lembut. Besok bermain lagi ya? Mau bermain besok? Nah, gimana lagi bermainnya? Iya, pintar. Yuk main sama teman-temannya. Kenapa di bawah susah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Nora akan bercerita tentang Adi dan seekor kelinci. Mari kita dengarkan bersama dan selamat menyaksikan. Di sebuah desa terdapat sebuah rumah yang berisi seorang anak bernama Adi dan ibu serta ayahnya. Adi anak yang pemalas. Ia bangun selalu kesiangan dan tidak pernah sholat subuh. Ayah sudah sering menasihati Adi agar bangun pagi, sholat, dan mau membantu ibu membereskan kamarnya setelah bangun, membereskan peralatan sepulang dari sekolah. Tapi Adi tak mau mendengarkan. Hari ini ibu sakit. Adi tidak peduli. Ia malah asik bermain HP dan tetap bangun kesiangan. Saya punya ide, kata ayah kepada ibu. Ayah membeli beberapa ekor kelinci. Adi senang sekali, tetapi ada yang tidak ia suka. Kelinci itu bangun pagi dan selalu memakan belimbing yang jatuh dari pohon. Padahal selama ini Adi mengambil belimbing itu. Ayah, kelinci itu mengambil jatah belimbingku, kata Adi kesal. Ayah tertawa. Siapa yang bangun cepat, ia akan mendapatkan belimbing itu. Dan usaha ayah pun berhasil. Sekarang Adi bangun pagi. Ia tak mau kelinci yang mendahuluinya. Dan Adi pun menyadari kesalahannya selama ini dan berjanji akan patuh kepada ibu dan ayahnya. Demikianlah cerita Bu Nora pada hari ini. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.
bukalah matamu. Saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu. Saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan